Nama saya Siti Aziza dari FISIP UIN Sonaba Surabaya. Kemudian saya S1-nya dari IAIN Sonaba Surabaya, S2-nya di DM. Sudah menikah. Kemudian dari suku Banjar. Pertanyaan saya masih kebingungan Pak membedakan antara filsafat ilmu dan filsafat ilmu. Dan ini saya membaca bukunya Bapak, di sini kan tulis filsafat itu membahas akal budi murni dan memandang sebab tersebut secara mendalam. Ini juga saya kurang paham membahas akal budi murni. Nah, kemudian kalau ilmu saya sudah paham. Yang ketiga ini filsafat membahas segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dalam segala kehidupan. Pertanyaan dari Bunda Siti Aziza tentang filsafat, beda filsafat, ilmu, filsafat ini ya. Terdapat pengertian filsafat. Saya masuk saja untuk menjelaskan itu, masuk kepada topik kita hari ini tentang ontologi. Jadi filsafat itu audionya kecil, pohonnya sangat Pak besar. Lalu ya, suaranya sudah masuk ya. Lalu topik hari ini adalah tentang ontologi. Jadi saya fokus pada topik yang sudah dibahas hari ini tentang ontologi ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu fokus kita bahas pada ontologi. Nah, ontologi itu apa? Mereview dari dua pertemuan sebelumnya, Associate Profesor Dr. Ibu Pinky Septandari dan Pak Profesor Romo Armada ya. Filsafat kita lanjutkan pada bagian-bagian yang tadi sudah disiapkan. Nah, jawabannya ya. Ini jadwalnya udah kelihatan itu. Jadi topik kita hari ini adalah tentang ontologi ilmu. Katanya menjawab pertanyaan Bunda tadi dalam konteks topik kita hari ini membahas ontologi ilmu. Ya, juga sekaligus mengapresiasi dari sebelumnya yang tentang perempuan itu ya, mengapresiasi tentang ontologi ilmu. Jadi ontologi ilmu. Apa ontologi ilmu itu? Ontologi ilmu itu, oke, saya lanjutkan saja pada bagian berikut referensi ya. Ini pokok bahasan utama. Pokok bahasan utama sejarah perkembangan pengetahuan dan makna positif Hamesan. Di bab 1 hari ini kita bahas 1 halaman 1 sampai 114. Coba juga halaman 10, halaman 25. Halaman 25. Coba Bunda baca coba kita lihat halaman 25 itu membacanya. Jadi 25 apa isinya? Oke, tentang sumber-sumber pengetahuan yang kemarin itu diskusikan sangat menarik oleh Prof. Armada. Halaman 25 ya. Yang 44 adalah tentang karakteristik filsafat ini. Ontologi ini, jadi topik kita hari ini ontologi. Ini adalah Taunta itu mudahnya untuk diingat ya Bunda Siti Azizah dan Bunda Suri tadi. Taunta itu tentang yang ada. Nah, yang ada ini apa? Itu filsafat. Yang ada. Terjemahan dari the being. Yang ada ini apa sih?
itu ontologi logos. Ontos, logos pengetahuan tentang yang ada. Yang ada itu apa? Yang ada. Nah, ya, yang ada. Yang ada itu penjelasannya adalah yang dapat ditangkap oleh indera kemarin yang dilihat. Nasi pecel itu loh. Gitu Prof. Armada. Yang dilihat. Dengan kata lain yang ada itu yang dilihat. Dengan kata lain itu dengan sumber pengetahuan namanya indera penglihatan yang ada, sehingga ketika Anda misalnya ya, sering seusia kita itu naruh barang itu kita lupa naruhnya. Kontak kendaraan sebagai misalnya di mana? Di meja, nggak ada. Maksudnya nggak ada apa? Nggak ada. Nggak kelihatan di meja, ya nggak? Nah, nggak ada juga. Jadi nggak ada. Nggak kelihatan apa? Nggak. Kalau nggak kelihatan itu nggak ada. Nah, jadi hakikat tentang yang ada ini adalah ontologi. Ini topik kita hari ini. Hakikat yang ada. The essence of the being. Hakikat yang ada. Yang ada itu apa? Oh, jadi itu dibahas oleh filsafat yang ada. Nah, karena itu di antara definisinya kemarin dengan Prof. Armada yang ada itu yang namanya sense perception, terpersepsi oleh indera. Indera itu berapa jumlahnya? Ada 5, terkenal dengan panca indera yang kita dengar. Kemarin ada ini narasi fenomenologinya Prof. Armada tentang bunda-bunda Anda ini. Kalau Anda sudah bunda-bundanya lagi, berarti sudah lansia ini. Jadi ini ada bunda yang jarak nikah, umur pernikahan dengan suami itu jauh. Usia suaminya itu 83, ia sekitar 66 atau 70-an, sekitar ya 10 tahun atau 13 tahun begitulah. Nah, ini misalnya nih kegiatan catering dan semacamnya. Iya, cerita ngomel itu loh suami saya itu loh. Uangnya ladenannya, kasih makan apa? Uang ladenannya. Cerewet saja itu, katanya nyonya. Lalu kita bilang apa ini? Bunda, panjenengan ini bersyukur loh ya. Itu suaminya itu pegawai dulu, karenanya di lingkungan Surabaya Timur punya rumah yang besar gitu. Maksudnya adalah bahwa ia sudah memberikan, wajar-wajar saja lah orang pernah pejabat dulu kan merasa post-post syndrome dan terus menerus. Panjenengan ini bersyukur loh Bu, masih temani suami Anda. Coba nanti ya masih bersyukur. Usia 83 Bu, jenengan perhatikan saja Bu, dia kan sudah banyak memberikan support kepada panjenengan, punya rumah besar ya, anak-anak sudah pada sukses. Usia 83 itu kan sudah nggak lama lagi itu. Maksudnya adalah ketika ada ini seakan-akan digosipin, pokoknya jelek lah pokoknya suaminya gitu ya. Coba kalau tidak ada itu merasa lebih berat lagi. Nah, jadi yang ada ya, yang ada itu apa? Nah, yang ada itu penjelasannya adalah yang dapat didapatkan oleh panca indera, sense karenanya di antara sumber-sumber pengetahuan. Oke ya, masuk pada sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama halaman 25 itu, lihat baca halaman 25 sumber pengetahuan. Itu adalah sense perception, pengalaman indera. Yang kemarin Prof. Armada dengan indera yakin ini namanya nasi pecel. Ini kok dibilang atom-atom itu, gimana itu? Atomos kalau ada Demokritus. Atomos. Gimana? Nah, karena alat yang digunakan untuk meningkatkan objek. Oke. Jadi yang ada itu jawabannya adalah dapat pada objek-objek. Oke ya. Objek. Oke. Ini bagian pengetahuan. Karena itu ya
dapat pada objek. Hakikat objek ini, objek bisa hal-hal di luar manusia, tetapi juga dalam diri manusia juga jadi objek. Oke, karenanya coba dicek di video itu sudah saya jelaskan, saya menegaskan lagi saja. Bedanya pengetahuan dan pengetahuan, ya tahu tadi, silakan ditonton videonya. Mungkin Bunda Aziza ini belum nonton video kali ya, sehingga pengertian antara pengetahuan dan pengetahuan itu masih belum. Oke, silakan nonton video nanti. Oke, jadi saya mau nonton masih itu apa, muter-muter nggak bisa. Mungkin jaringannya. Oke, ada penjelasan di sana. Oke, jadi tentang objek-objek. Nah, jadi pengetahuan tentang objek, ya, tentang objek. Objek itu, oke. Itu ontologi. Jadi filsafat dalam pengertian ontologi, ya, objek. Objek itu diketahui manusia dari pertama adalah sense perception. Halaman 25 menjelaskan itu, sumber-sumber pengetahuan. Pertama adalah pengalaman indera. Nah, ini juga semakin menegaskan bahwa yang namanya ilmu sosial, ilmu biologi, namanya ilmu sains itu adalah objek. Hakikat objek itu harus empiris. Nah, wajib ini ada dalam dunia keseharian kita. Ilmu ini karenanya gender tadi misalnya ya, ada dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Objek wajib ini ilmu. Nah, tentang objek itu harus wajib nih empiris. Nah, ada mahasiswa yang mengambil disertasi, doktornya udah lulus juga tentang ilmu santet dan pelet. Nah, ini di Banyuwangi ini. Apakah itu empiris? Santet, pelet. Jadi disertasinya itu dari UGM itu empiris nggak? Empiris. Di mana itu? Itu hadir pada wacana, pada pembicaraan, dukunnya, pada orang yang datang. Itu yang diidentifikasi, yaitu hasilnya gimana, mantra-mantranya apa saja itu. Ya, empirisnya diucapkan oleh orang-orang itu, diwacanakan oleh orang, dinarasikan oleh orang itu, di teks. Jadi wacana itu merupakan teks, perspektif ya. Oke. Jadi tentang objek-objek, ya, objek itu, oke, tuh ontologi yang ada itu teridentifikasi oleh pengamatan indera. Yang kedua, ya, silakan baca nomor 25, halaman 25. Berarti ini saya coba di slide-nya ini, kemudian masuk di sana. Halaman 25. Ya, ini bukunya saya share lagi kepada Anda. Bukunya ini ontologi yang kita bahas hari ini. Ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika dan pengetahuan, dikasih pengantar oleh Profesor Dr. Suwartono Taat Putra, guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Oke, fokus kepada ontologi. Nah, oke, silakan saja ini tentang saya membahas tentang ontologi yang ada. Ya. Yang ada itu tulisannya yang ada. Jadi bukan yang ada. Yang ada ini apa sih? Coba. Kalau di layar monitor yang ada adalah foto, gambarnya, videonya. Anda yang terbuka itu Kang Nanang, Ning Suli, ada Ning Tata, ada Ning Aziza, ada Ning Muhammad, Mas Muhammad Buston Hussein, dan yang off cam yang lainnya. Jadi yang ada. Apakah yang ada ini sudah cukup? Enggak, yang masih ada yang ada lagi. Oke, jadi panca indera itu apa? Yang kita lihat, indera penglihatan. Yang kita dengar, indera pendengaran. Yang kita raba, yang menjadi indera. Itu yang ada. Oke. Jadi itu dengan kata lain, yang kita tangkap oleh indera itu namanya bersumber pada pengetahuan empiri, pengetahuan pengalaman kita. Namanya pengetahuan empiri.
indera empirik. Oke, ini nomor 1. Yang nomor 2. Nah, ini nih. Nah, ya. Jadi filsafat itu dalam konteks ontologi itu adalah membahas hal-hal yang ada atau hakikat yang ada dan yang mungkin ada. Wah, ini bedanya filsafat dengan ilmu. Filsafat itu membahas objek yang jadikan kajiannya oleh pikiran rasio, mengoptimalkan rasio, pikiran murni, dan Renon Forum bahasanya Immanuel Kant itu. Tentang hal-hal yang ada dan yang mungkin ada. Itu yang namanya atomos. Waktu itu masih belum populer. Yang namanya Demokritos itu adalah 3 atau 2 abad sebelum Masehi. Waktu itu sudah bicara tentang atomos. Berarti filsafat itu cara memandangnya adalah melampaui hal-hal yang empiris ini. Jadi apa dibalik itu? Karena namanya metafisika. Fisik ini ada yang ontologi ini bagian dari metafisika. Jadi tentang alam namanya metafisika ini. Ya. Jadi yang fisik ini, yang fisik kita lihat. Nah, ada metafisik di atasnya, ada yang mengatasi. Wah, itu dibahas oleh filsafat. Jadi filsafat itu adalah jenis pengetahuan yang mempelajari tentang yang ada dan yang mungkin ada. Bisa jadi sekarang adalah belum dibahas oleh orang. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu orang nggak duga jika pandemi COVID ini begitu sangat dahsyatnya, betul ya? Nggak duga. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada pandemi-pandemi yang lain. Nah, jadi objek yang dibahas filsafat itu adalah what is the reality? Apa sih senyatanya ini? Ini ontologi. What is the reality? Apa yang senyatanya ini? Yang senyatanya apa? Apakah udara, angin yang dibawa oleh air condition di ruang kita ini nyata? Nah, sampai kepada senyatanya, sampai kepada substansi, the essence, akhirnya inti dari yang ada ini apa? Sampai ke sana itu. Sehingga itu, kayak sehingga bahasanya Prof Armada kemarin perspektif. Ya. Cara pandang, itu dengan sumber pengetahuan yang lain namanya rasio. Jadi yang namanya nasi pecel itu bukan nasi pecelnya yang dilihat, apa sesungguhnya intinya dari nasi pecel. Itu yang rasio itu, yang atom-atom itu ada di sana, melihat itu dalam konteks di sana. Itu panorama Profesor Armada. Oke. What is the reality? Nah, sepanjang sejarah peradaban umat manusia, what is the reality itu dibahas ketemunya pada 4 realitas. Sejak zaman ini dibahas tak habis-habisnya, sejak zaman peradaban mitologi, peradaban filsafat, sebut saja gitu, kita sudah memahami tadi, peradaban agama, peradaban ilmu pengetahuan, modern, pasca modern, tak habis-habisnya. Maksudnya juga masih hadir. Apa itu? Sejauh-jauh manusia menemukan, memikirkan, akhirnya bersandar kepada yang namanya Tuhan. Begitu. Karena dibahas nggak habis-habisnya. Itu realitas yang pertama. Ya. What is the reality? Ya. Maka akan ketemunya pada Tuhan jawabannya. Nah, Tuhan itu Aristoteles sudah menyebutnya sebagai causa prima. Sebab pertama. Kalau Ustazah Siti Azizah ini adalah huwal awalu. Ya, yang awal, wal akhiru. Jadi awal yang tidak berpermulaan, akhir yang tidak berhabisan. Karena berbeda dimensinya dengan yang diciptakan namanya makhluk ini. The creator beda dengan the yang diciptakan ini. Meja, kamera ini dengan yang membuat kamera berbeda ini. Oke, jadi klasifikasi kemudian. Jadi intinya what is reality? Realitas itu ketemunya, ujung-ujungnya akan ketemu. Jawabannya adalah Tuhan. Nah, di mana kita? Ini logika ini, ontologinya nih. Kita akan
Jadi akan ketemunya. What is the reality akan ketemu. Karena itu kemarin ketika ada yang menjawab di sini, belum sudah Tuhan katanya Prof Armada ya. Ini Indonesia banget ini. Ketika jawab, wong saya juga nggak ngerti jawabannya katanya. Akhir-akhirnya begitu kan Prof Armada ini. Maksudnya adalah boleh orang menyebut Tuhan atau yang di atasnya, yang di atas kan belum. Artinya sesuatu. Tetap saja itu mitologi zaman waktu itu tentang dewa. Artinya adalah ya itulah realitas yang pertama itu. Yang kedua, di mana? Wah, kalau begitu pertanyaan di mana tak berlaku bagi sang kreator, sang pencipta itu. Karena di mana itu mewajibkan space and time, betul? Beliaunya ini loh, tidak space and time, tidak di tempat ini, tidak di lokal ini, tidak di region ini. Oke, jadi space and time ini adalah namanya alam semesta, universe, kosmos, universe. Karena itu kosmologi, ilmu tentang kealaman ini. Terhadap prinsip-prinsip harmoni dan seterusnya. Oke, jadi realitas yang kedua ketemunya adalah pada alam dan isinya. Wah, ini what is the reality itu jawabannya ke sana. Saya sengaja untuk menyampaikan kepada Anda ini melaksanakan perintahnya siapa tadi itu? Ini Putu Yunita itu berpikir kritis dan inovatif itu. Berpikir yang lain. Saya akan menyampaikan kepada Anda kenapa sih Demokritos itu bilang tentang atom-atom, karena dia berpikir yang lain, perspektif yang lain. Nah, inspirasi inilah yang saya akan nyimpulkan bagian-bagian menuju pada terakhir nih, 8.30 ya, 6.30 ya. Masih sekitar 25 lagi. Akan saya sampaikan intinya filsafat itu ada 3 nanti. Akan menuju ke sana. Tangkap itu, tangkap apinya itu, kemudian gunakan. Itu namanya khasiatnya jamu galian montoknya ini ada, tangkap di situ. Oke ya. Oke. Jadi realitas yang kedua jawabnya adalah pada semesta alam ini karena kosmologi. Ontologi adalah bagian dari kosmos ini. Yang ontos yang ada itu ada di alam ini. Nah, tingkat-tingkat eksistensi dari alam ini pertama, ya, alam ini benda, the origin of species dari Charles Darwin itu ya. Pertama, ya, benda mati tak bergerak, batu, pasir, keramik, benih kan. Nah, yang kedua, ya, hidup tapi nggak bergerak, tumbuh-tumbuhan, ya, hidup nih. Tingkat-tingkat eksistensi, tingkat-tingkat keberadaan itu loh, akan ketemu pada realitas yang ketiga. Realitas pertama kan Tuhan, realitas kedua kosmos, universe, alam semesta ini. Ketemunya akan misalnya jawabannya. Yang ketiga tingkat-tingkat eksistensi ini adalah hidup tapi bergerak. Apa itu binatang? Ya, animal. Nah, animal itu ada di air, ada di darat, ada di udara, ada terbang. Animal, binatang. Oke. Di antara binatang yang paling keren, yang paling hebat dengan rasionya apa itu? Siapa itu? Manusia. Artinya apa? Artinya adalah bahwa realitas yang ketiga itu adalah pada manusia. Di antara hewan binatang. Karenanya Aristoteles menyebutnya animal rasional. Binatang yang rasional. Animal simbolikum, animal definisinya cukup banyak sekali. Oke. Sampai ke sana ya. Ini secara sekaligus definisi-definisi ini. Jadi realitas yang kedua sesungguhnya adalah yang unik, yang spesifik, yang hebat, yang luar biasa, ya manusia ini. Oke, pertanyaan saya kemudian. Oke, udah ya. Benda mati berhenti, benda hidup berhenti, benda hidup bergerak, kewan. Di antara kewan itu ada yang paling keren, Anda kita semuanya manusia. Apa sih yang di antara fakultas instrumen-instrumen yang paling hebat dari manusia itu apa? Dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain, apanya? Akalnya. Akal budi. Ya itu tadi. Ketemu jawabannya. Kok bisa apa itu? Akal budi ngapain sih? Itu namanya maksudnya adalah ilmu. Kita ini belajar, ini namanya ilmunya ini.
Kita belajar nama mantapnya filsafat ilmu ya. Itu yang paling hebat. Ketemu-ketemunya kan di sana itu. Filsafat ilmu. Nah ini. Ilmunya kita ini yang hebat, luar biasa ini. Karena itu di create sedemikian rupa ilmu ini agar lebih maksimal lagi. Jadi di-generate sedemikian rupa ilmunya. Oke, sudah ya. Jadi ketemunya what is the reality? Ketemunya 4 hal. Ketemu yang pertama ujung-ujungnya akan ketemu Tuhan atau relasi ketiga-tiganya, keempat-empatnya. Tuhan, kemudian alam, ya binatang itu adalah alam, di antara binatang itu manusia, atau varian-varian dari keduanya itu what is the reality. Nah, senyatanya itu ketemu pada ontologinya, itu ketemu pada 4 hal itu. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan tentang ontologi. Lantas yang ada, hakikat yang ada ketemunya pada 4 realitas. Diskusi-diskusi sepanjang peradaban manusia sampai kapanpun akan relasinya akan ketemu itu juga. Nah, Prof. Armada sudah menyebutkan itu. Yang namanya apa yang membedakan? Ya, manusia nih kan. Kedokteran kan membahas tentang manusia, itu kan. Ekonomi manusia, hukum manusia yang dibahas. Ilmu sosial politik manusia, HI manusia yang dibahas. Sosiologi manusia, antropologi manusia, ilmu komunikasi manusia, ilmu informasi perpustakaan manusia. Manusia, kesehatan masyarakat manusia, farmasi, ya obat untuk manusia. Nah, oke ya, peradaban ini. Itu realitas. What is the reality? Nah, saya akan mengapresiasi Anda ini. Kelanjutannya adalah tentang what is the reality ini masuk kepada filsafat alam yang pertama kali itu. Ya, yang pertama kali ya. Saya perkenalkan kepada Anda. Ada hubungannya dengan posisi Anda sekarang ini. Ini di logo di belakang ini ada logo Universitas Airlangga. Oh, lambang simbol-simbol ini filsafatnya apa? Mudah-mudahan berkesempatan untuk memberikan sepintas saja ini. Oke. Jadi what is reality terdapat pada objek-objek. Nanti relevansinya adalah objek di dalam objek yang dibayang, objek materi yang Prof. Armada menyebutkan di dalam tesis Anda, disertasi panjang itu apa. Nah, objek itu dibedakan menjadi prakteknya ya. Filsafat praktisnya itu, aksiologisnya ini di kajian ontologi ini. Objek materi yang ada bahas itu apa? Tentang apa? Gendernya tentang apa tadi itu? Lalu objek formalnya, perspektif yang digunakan. Itu udah rasio, udah teori. Akan kita lanjutkan pada ini. Oke. What is the reality? Saya memberikan contoh saja jawaban rasional akal budi. Akal budi murni itu istilah dari Immanuel Kant ya. Yang dia menyebut kritik atas pikiran murni, sudah sampai di sana itu. Ada pikiran praktis dia, practical phenomenon Immanuel Kant itu. Oke, saya setelah menyampaikan ini sudah ketemu ya. Kalau begitu kenapa filsafat itu diartikan, diterjemahkan, definisinya lihat di buku, sebagai optimalisasi dari rasio, dari pemikiran, akal budi. Akal budi, ya dengan kata lain, sumber pengetahuan rasio. Cek di halaman 23. Rasio atau nalar. Ya, prinsip-prinsip yang terdapat di dalam terdapat prinsip-prinsip. Oke, waktu juga semakin terbatas. Saya masuk saja kepada what is the reality tadi, ketemunya ya. Oke. Saya memberikan contoh ya, setara dengan cara berpikir mengoptimalkan dalam perspektif rasio ini, empiri ini apa? Maksudnya nalar ini rasio. Yang Prof. Armada kemarin menyebutnya di depan mata kita itu loh sego pecel. Kenapa disebut atom? Substansi itu atom. Oke. Pada masa peradaban, ini karena sejarah ini,
khasiatnya akan saya sampaikan pada bagian-bagian terakhir dari cerita ini, ya, dari narasi ini. Ya, pada masa Yunani kuno, ya, itu yang bahasa sekarang itu spektakuler, ya, yang telurnya terpecah, memecahkan peradaban. Ya. Nah, di peradaban mitologi tadi kan viralnya kan mitos-mitos mitologi, cerita-cerita yang itu nih. Nah, di mana kemudian ini dipecahkan dengan namanya filsafat itu, ilmu yang baru filsafat ini. Nah, di mana kerja akal budi yang memporak-porandakan, ya, paradigma berbeda sehingga lahirnya filsafat ini. Oke, satu poin ini oleh pertemuan kita pertama ini. Itu filsafat itu didefinisikan dengan yang berbeda-beda oleh para ahli filsafat, tergantung pada temuan dia. Ya, saya akan mengajak Anda menggunakan sumber pengetahuan nalar ini, akal budi ini, berpikir ini, yang kita optimalkan dengan filsafat ilmu akal berpikir ini, pada konteks salah satu pakar yang menjawab what is the reality, what is arche, apa sih sebab yang pertama yang tidak disebabkan, yang ia kuat, yang tetap, nyaris absolut, dimanapun dan kapanpun menemukan itu, dapat dia, apalagi dalam hidup dan kehidupan ini. Jawabannya adalah ini. Saya masuk kepada di antara definisi filsafat itu adalah berupa definisi-definisi oleh para filsuf. Saya masuk pada definisi ini. Pecah peradaban mitologi itu menjadi peradaban filsafat karena antara lain adalah penjelasan dari Thales. Siapa Thales itu? Hidup pada masa berapa? Thales pada abad Yunani kuno nih, yang bapak filsafat sesungguhnya ini. Thales ada di situ, baca di sana. Itu 560 berapa itu Thales sebelum Masehi. Kalau Aristoteles itu kan 300. Socrates, Aristoteles, Plato itu kan masa jaya-jayanya Yunani kuno. Oke. Itu kira-kira 2 abad sebelumnya. 2 abad, 3 abad sebelumnya ya. 560 berapa sekian. Nah, itu di Yunani. Oke. Saya cek kepada Anda nih. Yunani itu sebagai negara, ibu kotanya berapa? Ibu kotanya apa itu? Negara Yunani, ibu kotanya? Athena. Itu dibuat setelah Perang Dunia Kedua sesungguhnya itu. Tiap-tiap negara kan, negara harus punya ibu kota gitu. Yunani punya kota. Memang kota yang sangat besar itu. Seperti juga Jepang kan sebenarnya nggak punya ibu kota negara itu. Karena ada negara pasca Orde Baru, maksud saya Perang Dunia Kedua, maka Tokyo itu menjadi ibu kota yang baru di Kyoto dan seterusnya. Oke. Di antara Anda yang siapa yang sudah pernah ke Athena ini? Saya berharap ini kita kuliah ini, belajar teori konsep ini, berkesempatan kuliah lapangan kita. Kemana kuliah lapangannya? Ke Yunani, ke Athena gitu. Ke tempat itu loh. Thales, Parmenides, Anaximandros, Anaximenes, Heraklitos itu. Plato, Aristoteles, itu ketemu di sana itu. Oke. Anda yang sudah pernah ke Athena itu sebagaimana pada peradaban sebelumnya, namanya kota-kota itu ada di pinggir pantai karena peradaban transportasi masih kapal ya, perahu itu loh.
antar kota itu. Oke. Anda bayangkan itu kota seperti di Indonesia itu, ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu Semarang, pantainya itu pelabuhannya namanya Tanjung Perak Surabaya, Semarang Tanjung Jakarta Tanjung Priok, semacam mudahnya lah. Kira-kira kalau di Surabaya itu ya tinggal di pinggir pantai, kayak di Kenjeran gitulah kira-kira Surabaya. Siapa yang sudah pernah ke Kenjeran Surabaya? Yang belum silakan. Atau Parangtritis ya Pak, Cak Nanang ya. Apa yang dilihat? Nah ini dia. Di manakah budinya ia berbicara? Apa yang lihat? Yang dia lihat adalah tiap hari lihat air dia pasang surut. Dia mati saja dia. Nah, kalau begitu apa kerjanya akal ini dibantu oleh indera sesungguhnya akan ketemu di sana. Oke. Yang ngamati di pantai ini ada air. Air, ia lihat ada ikan hidup, ada tumbuh-tumbuhan air karena hidup karena dengan air, tumbuh-tumbuhan air. Teori evolusi kemudian diketahui bahwa binatang yang melata itu asalnya adalah binatang air itu. Evolusi kedua menjadi binatang darat. Ya, kemudian Homo kemudian termasuk Homo erectus. Ini Homo yang bisa ereksi itu. Jadi tegak maksudnya. Lalu sapien, ya itu artinya adalah hidup karena ada air. Iya, jalan-jalan juga itu. Misalnya di daerah Surabaya ini, wilayah tertinggi, dataran tinggi di Surabaya terdekat adalah daerah Prigen. Ya, siapa yang ke Prigen? Atau daerah Tretes, atau di Batu Malang tinggi. Ada air di sana. Di gunung ada air. Jadi air. Nah, kemudian diketahui bahwa 73% bumi, salah satu planetnya di matahari ini, tidak terlalu jauh, terlalu dekat, kehidupan karena ada air. Pluto itu karena jauh, terlalu dingin, gak ada air di sana. Jadi air. Nah, saya ingin mengajak Anda cara berpikirnya Thales ini. Ya. Air, di gunung ada air, di tepi ada air. Nah, jadi hakikatnya, oke. Kalau gitu, saya mengajak kepada Anda, air ini bahasa kita water, bahasa Inggrisnya ya. Pertanyaan saya, sampai kepada what is the reality of the water? Apa yang senyatanya dari water, dari air itu? Inti dari air itu apa? Oke, jawabannya apa itu? Oke, sambil Anda menjawab, intinya air itu, ya, air itu dalam kehidupan tubuh manusia itu juga 70%, 80% dari air. Anda yang terserang diare, muntaber, itu airnya keluar dari lubang atas dan lubang bawah, intinya dikuras saat itu Anda terlambat, ya, maka infus itu meskipun masuk airnya tidak bisa masuk karena terlambat, namanya dehidrasi. Nah, pada dasarnya, ya, udara ini adalah juga air. Udara ini ketika itu ada uap air ke atas, kondisi dingin, hujan kan, air juga itu. Jadi itu pikiran dari Thales itu. Nah, ya, jadi orang itu, binatang, tumbuh-tumbuhan masa kemarau ini mudah mati kehausan daripada kelaparan itu orang, karena air itu. Jadi menurut Thales, air itulah the substansi awal dan segala sesuatu itu, kehidupan itu dari air. Ustazah Siti Aziza di Al-Quran juga ada itu, bisa dibaca itu, wa minal ma'i kullu hayyu sayyin, dan dari air adalah segala kehidupan. Ada ya Ustaz ya? Air itu. Oke. Pertanyaan saya, apa intinya air itu apa? The essence of the water itu apa? Intinya adalah ketemunya apa zat intinya? Zat kimia namanya H2O intinya. Nah, saya mengajak Anda menemukan substansi itulah, berpikir kepada objek sampai ketemu H2O-nya. Gitu ya. Filsafat itu. Menggunakan rasio kemudian sampai ketemu H2O-nya. Nah, jadi menurut Thales, bagian terakhir, ya, realitas dari air, beruntunglah Anda kita semuanya itu kuliah di program dokter ilmu sosial, kuliah di universitas, namanya universitas air.
Apa itu? Air langga. Apa air langga itu? Air diminum ini. Sumber pengetahuan, sumber kehidupan. Air langga. Nah, ini relevansinya pembelajaran kita. Oke. Jadi sudah waktunya habis kita nih. 3 kali 50 menit sudah selesai. Maka kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini tentang ontologi ilmu pengetahuan. Temukan H2O-nya, objek materi yang Anda sedang temukan, bahas itu. Sampai ketemu intinya, ya, sampai ketemu pada konsep dasarnya itu. Oke, karena waktu terbatas, maka waktu juga yang membatasi Anda kita semuanya untuk dilanjutkan ini. Selamat berjalan, ketemu dengan Prof. Andy untuk melanjutkan pembelajaran. Kita cukup dulu bagaimana kesimpulannya, 1-2 kata terakhir. Oke ya. Jadi filsafat praktis ini manfaat filsafat itu apa kalau begitu? Apa? Bagian terakhir ini. Filsafat itu secara mudah diartikan menjadi 3 hal saja. Pertama adalah berupa rumus-rumus. Tadi contohnya, Thales itu rumusnya air. Ya, Demokritus itu rumusnya atom. Ada yang udara, intinya itu udara. Ada yang api, ada yang tanah. Intinya adalah berupa rumus-rumus. Silakan dibaca dan pelajari dalam buku-buku yang tersedia. Yang kedua, kalau begitu filsafat berupa rumus berarti termasuk itu filsafat itu sampai kepada rumus-rumus. H2O itu adalah sesungguhnya filsafat itu, sesuatu yang tetap. Ya. H2O, zat besi itu Fe, sampai ketemu di sana. Oke, filsafat kalau begitu berupa rumus-rumus itu. Yang kedua, filsafat itu berarti, yang kedua adalah filsafat ini manfaat filsafat kita bahas. Yang kedua, filsafat itu berarti adalah proses pencarian. Ini adalah filsafat itu. Cara berpikir. Lihat karakteristik berpikir filsafat halaman 44 ya. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Jadi semangat Renaissance itu yang mesti ditularkan. Ini merupakan virus. Para penemu-penemu itu merupakan virus yang harus ditularkan kepada Anda, itu mahasiswa program doktor ini. Nah, itu manfaat filsafat. Baca 13 atau 14 karakteristik filsafat. Oke, yang nomor 3 terakhir. Filsafat sesungguhnya adalah, nanti kita terbatas ini. Filsafat juga pengertian yang ketiga. Jadi pengertian yang berupa definisi-definisi, rumus ya. Yang kedua adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir ini ya yang harus kita tularkan kepada Anda. Cara berpikir para beliau itu contoh itu. Sebagai penemu-penemu itu. Karenanya tiap pertanyaan disertasi adalah novote Anda itu di mana? Mesti itu. Nah, kami mendampingi untuk menuju ke sana. Nomor 3, filsafat dalam pengertian adalah way of life, pandangan hidup. Apa yang paling penting dalam dunia ini menurut Anda? Orang-orang boleh berbeda-beda. Oke, jadi filsafat hidup itu terdapat pada rumusan-rumusan, terdapat pada the quote, ya, terdapat pada kata mutiara, hikmah, kan hikmah itu sudah dirumuskan sedemikian rupa. Oke, saya kira begitu 3 pengertian filsafat yang berupa rumus-rumus, silakan baca. Yang nomor 2 yang berupa virus yang harus ditularkan kepada mahasiswa S1, S2, S3 program doktor ini adalah cara berpikir, proses berpikir ini. Ini yang harus kita tularkan. Oke, yang ketiga adalah pandangan hidup. Begitu pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke ya, bagian yang terakhir ucapan terima kasih dan minta maaf ini. Perkenalkan saya memberikan hadiah tadi, buku dengan mengakses sendiri-sendiri toko masing-masing. Filsafat, ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Kita sudah belajar tentang ontologi, the essence of the object. Oke. Perkenalkan saya memberikan hadiah spesial dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur Surabaya, yang juga UNER ini berkedudukan pusat di Kota Surabaya, berupa hadiah souvenir cindera mata dari saya yang khas dari Surabaya. Ini adalah Parian Surabaya. Karena nanti saya tutup
dengan varian Surabaya. Saya serahkan kepada Anda, silakan dibuka. Isinya kita baca santen toyo klopo cukup semanten kuliah kulo. Yang nggak ngerti orang Banjar ini, silakan tanya kepada temannya. Kupat gadong klopo sedaya lepat nyuwun ngapura. Kupat gado-gado yang sampun ngertos lepat boten badhe dipun pindo. Yang nggak ngerti silakan tanyain yang macam-macam ning yuta ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala dosa kita telah mari kita tingkatkan kemampuan kita semuanya dalam menjaga diri baik-baik. Setuju? Jaga nama baik diri, jaga nama baik suami, istri. Setuju? Jaga nama baik keluarga. Setuju? Orang tua. Setuju? Jaga nama baik sivitas akademika untuk selangga yang extended morality ini. Setuju? Jaga nama baik teman, sahabat, kerabat, masyarakat, bangsa dan Indonesia. Yang pada akhir jaga kesehatan masing-masing agar kita dapat berjumpa lagi pada Selasa yang akan datang dalam kondisi yang lebih sehat, lebih sentosa, sejahtera, bahagia, dan mulia. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin, amin ya rabbal alamin.